Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silva Auliani Saputri dari Informatika 2018 kelas AIGA dengan NIM 3411181089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pertama saya pada Godot, aplikasi Godot. Di sini saya mempraktekkan bagaimana cara membuat game sederhana berbasis teks dengan nama Lunilips. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proyeknya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuat sebuah proyek. Jadi di dalam aplikasi Godot sendiri, untuk membuat proyek itu cukup sederhana ya, dengan mudah, karena tampilannya sudah dilengkapi dengan banyak kemudahan bagi para pengguna yang baru. Di bagian sebelah kanan itu akan terdapat button New Project, kemudian klik New Project sendiri. Nanti bisa diisikan sendiri nama projectnya, kemudian untuk penyimpanannya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah diisikan, kemudian tempat projectnya sudah disesuaikan, selanjutnya klik Create dan Edit. Namun pada pertemuan kali ini, karena saya sudah mengerjakan project tersebut, hasilnya sudah dapat dilihat pada layar utama. Di sini saya sudah membuat proyek pertama nama Lunilips. Ini tampilan splash screen-nya ya, sebelum masuki proyek. Nah, kebetulan untuk di proyeknya sendiri saya sudah membuat beberapa komponen, seperti di sini sudah menambahkan beberapa tambahan library ya. Ada untuk background-nya bernama Blackboard, selanjutnya ada nama button-nya. Kemudian untuk penulisan seperti jenis font-nya yang tidak disediakan di platform ini, seperti pengaturannya dan lain-lain sudah bisa digunakan menggunakan library ini. Nah, jadi untuk penggunaan pertama ini kita pertama perlu membuat namanya node. Nah, di sini untuk membuat node itu di bagian sebelah kiri ada tanda plus. Silakan pilih apakah spasial atau kontrol dan node 2 dimensi. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan kontrol. Nah, selanjutnya klik create. Nah, dalam kontrol sendiri banyak terdapat komponen atau elemen-elemen tambahan yang dapat digunakan dalam tampilan game tersebut. Ada pop-up, ada container, color rec, graph edit, item list, label, line edit, dan sebagainya. Itu banyak macam-macamnya, bisa dipelajari melalui internet atau melalui explore melalui platform Godot-nya sendiri, dari websitenya sudah dijelaskan. Oke, karena saya sudah membuat proyeknya dinamakan dengan Lunilips, selanjutnya saya tambahkan image ya. Di sininya ada penambahan image-nya, background-nya diambil berdasarkan library yang sudah disediakan. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada VBox contain. Nah, di sini digunakan untuk menempatkan teks ya. Jadi nanti teks yang akan diinput itu diberikan border, tidak sampai ke ujung dari background-nya ini. Namun supaya lebih menarik ya, maksudnya jadi sesuai dengan ukurannya atau tidak terlalu pas di layarnya, saya memberikan kotak menggunakan VBox container. Selanjutnya ada display text. Nah, display text ini nanti digunakan sebagai label utama yang akan ditampilkan pada hasil akhirnya gitu. Jadi jika pada VBox container untuk halaman ketika sebelum ada aksi inputnya, nah nanti di sini ketika sudah dilakukan input akan menampilkan hasilnya, hasil teks yang sudah diinputnya itu ditampilkan melalui display text. Oke, selanjutnya ada HBox container atau bagian mungkin lebih dikenal sebagai ini ya, text field gitu. Jadi penggunaan text fieldnya di sini menggunakan HBox container sebagai border kanan kirinya. Selanjutnya ditambahkan label line edit, berupa line edit. Nah, di line edit ini player dapat menambahkan teks gitu ke dalam menambahkan aksi berupa teks gitu, menambahkan input. Selanjutnya ada texture button. Nah, texture button ini digunakan sebagai button OK. Nanti untuk background-nya sendiri saya menggunakan blue button 1 dan juga blue button 1 2. Selanjutnya untuk label saya tambahkan di bagian kanan dengan nama OK. Oke, untuk selanjutnya saya akan beralih ke bagian script-nya. Di bagian script-nya ini terdapat extend control.
ini merupakan inheritance dari Looney-Libs yang bertipe kontrol, seperti yang sudah saya jelaskan pada saat pembuatan awal tadi. Kemudian ada beberapa variabel yang saya gunakan, ada player words. Player words ini bertipe array. Selanjutnya ada story. Di story ini saya akan menambahkan soal cerita untuk sebagai hasil tampilan. Nah, di sini nanti ada hasil teks yang kita input, teks yang pengguna input itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan disatukan atau dikonket ke dalam sebuah cerita. Kata-kata yang akan kalimat-kalimat yang akan diinput oleh pengguna itu pertama ada nama, kata benda, kata keterangan, dan angka. Mungkin belum terbayang ya untuk garis besarnya seperti apa, namun kurang lebihnya nanti ketika dijalankan atau dieksekusi akan menampilkan teks. Silahkan inputkan nama, kemudian ketika sudah diinputkan nama, diklik OK, selanjutnya akan memunculkan silahkan ketikkan kata benda, selanjutnya ada kata keterangannya apa, dan terakhir ada angkanya berapa. Setelah mengklik OK, selanjutnya pada layar terakhir ketika angka sudah diinput akan menampilkan hasil teks gabungan yang dikonket dengan story ya. Jadi kayak misalkan pada suatu hari nama memakan kata benda dan ia merasa kata keterangan selama angka minggu, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ada onReady var. Di sini ini untuk mendeklarasikan si tampilannya nanti mau ditampilkan di mana ya. Ada VBox container, kemudian ada di dalam hubbox-nya, selanjutnya ada di player text. Nah, nanti ini penempatan untuk player text. Selanjutnya ada display text. Untuk display text-nya sendiri nanti ditampilkan pada VBox container, dan display text. Jadi nanti dia hanya di garis kotak besar yang awal yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya ada function ready. Di sini ada kata header ya, kalimat header utama, sederhana sekali, hanya menampilkan welcome to Looney-Libs. Selanjutnya ada check player words length. Dia akan mengukur ukuran panjang dari teksnya dengan layarnya. Kemudian player text grab focus. Nah, di sini tulisannya akan seukuran dengan menyesuaikan ukurannya dengan si layout yang digunakan. Selanjutnya ada on player text enter. Ini ketika diberikan aksi enter atau diberikan aksi pada bagian text field-nya. Texture button pressed ini aksi ketika kita melakukan klik di bagian button. Apabila dia masih ada kelanjutan scene-nya, maka ia akan memunculkan scene selanjutnya. Apabila tidak, maka ia akan memunculkan total keseluruhan kalimatnya dengan gabungan story-nya. Nah, terus selanjutnya ada add player words. Nah, di sini saya tambahkan spasi kosong ini untuk memberikan jeda antara welcome to Looney-Libs beserta si kalimat pertanyaannya. Gitu. Selanjutnya ada player words append, player text. Selanjutnya ada clear, penggunaan clear ketika misalkan sudah diklik OK, maka si text field-nya itu akan kembali kosong seperti itu. Kemudian ada is story done, apabila story sudah selesai, kemudian si button yang diklik yang pada bagian akhir itu akan kembali ke cerita awal. Akan menggabungkan ceritanya berdasarkan ukurannya dan posisinya letaknya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada check player words length untuk mengecek apakah panjang dari kalimatnya terlalu panjang atau tidak, kayak gitu. Selanjutnya tell story akan mencetak story dan player words, story pada player words. Jadi nanti kalimat ini itu akan dimasukkan ke dalam array. Nah, dalam array itu nanti dicetak di bagian bawah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada prompt player. Di sini silahkan masukkan sebagai aksi utamanya. Ada endgame, di mana endgame ini akan memberikan aksi berupa button kembali ke menu utama atau ke halaman utama ketika awal input. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya untuk penjelasan hasil eksekusinya akan seperti berikut ini. Nah, ini sesuai dengan yang saya jelaskan ya. Tadi ada welcome to Looney-Libs sebagai header, kemudian ada silahkan masukkan nama. Namanya misalkan nama saya.
kemudian klik OK. Silahkan masukkan kata benda, misalkan apel. Kemudian klik. Silahkan masukkan kata keterangan, misalkan mual. Oke, selanjutnya silahkan masukkan angka. Angkanya bisa berupa angka integer atau berupa teks, ya. Di sini saya akan menggunakan kata integer saja. Klik OK. Nah, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa apapun yang diinput akan digabungkan, dikoncat ke dalam satu kalimat yang sama. Pada suatu hari, Nursif memakan apel dan ia merasa mual selama 2 minggu. Nah, pada aksi ini, kita tidak bisa melakukan input lagi, karena hasil inputannya tidak akan digabungkan lagi, karena pada dalam satu kalimat, gitu. Oleh karena itu, pada akhir eksekusinya, button OK ini difungsikan sebagai button lanjut seperti berikut. Nah, ini akan menampilkan kembali halaman utama yang digunakan pada saat input pertama. Oke, kurang lebihnya seperti itu tugas pertama, tugas praktikum teori game saya. Untuk segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.